Sudah Pak, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para pendengar sekalian. Terima kasih sudah bergabung untuk sama-sama nanti mengikuti kegiatan webinar rutin kita yang pada pagi hari ini tema yang akan diangkat adalah terkait pengembalian pendahuluan yang tentu ini sangat mempengaruhi cash flow dari usaha para pajakinan sekalian. Nah, memang mungkin bahasa pengembalian pendahuluan ini di telinga umum itu tidak begitu familiar. Apa sih pengembalian pendahuluan ini gitu ya. Jadi intinya ini adalah merestitusi PPN dengan lebih cepat begitu. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh eh, narasumber teks spesialis pajakin Mas Satya Prawira, dan tentu dengan eh, mempercepat proses pengembalian, proses restitusi PPN yang mungkin selama ini sudah familiar, itu tentu akan semakin memperlancar arus kas kita, memperlancar cash flow kita begitu dalam berusaha. Karena kalau uang terlalu lama ngendon di satu tempat, tidak bisa kita putar kembali, itu kan menjadi salah satu masalah tersendiri kita sebagai pengusaha. Nanti secara lebih detailnya bagaimana caranya, kemudian yang boleh mengajukan restitusi yang dipercepat itu yang seperti apa, begitu nanti akan disampaikan secara lebih gamblang oleh narasumber kita. Alhamdulillah ini sudah tergabung lebih dari 400 ya, walaupun pendaftarnya sekitar tidak sampai 400 ya. Tadi mungkin karena apa ini pengembalian pendahuluan tidak begitu familiar mungkin ya, tapi padahal ini sangat-sangat penting kalau bisa dikatakan sebagai pengusaha ini menjadi salah satu jurus andalan untuk biar perputaran uangnya itu bisa lebih cepat, tidak berhenti di terlalu lama di pemerintah karena dipungut itu tadi. Baik, sebelum nanti narasumber kami menyampaikan paparannya, izinkan kami untuk tidak bosan-bosannya mempresentasikan atau memperkenalkan terkait profil singkat dari Pajakin. Oke, dari Pajakin merupakan aplikasi eh, perpajakan pertama, dan saat ini alhamdulillah masih ekosistem yang paling besar. Kami sudah lebih dari 1,5 juta user, dan ini kami bersyukur apa yang menjadi produk kami yang menjadi fitur-fitur layanan kami betul-betul bisa digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak, oleh para pajakan sekalian. Dan komitmen kami akan terus untuk berusaha menghadirkan fitur-fitur layanan-layanan online di dalam aplikasi Pajakin agar semakin mempermudah para pajakena dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini tampilannya bisa dilihat, dan visi kami, visi dari Pajakin ini adalah bagaimana menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Ini menjadi penting, tentu kita sebagai wajib pajak tidak boleh hanya kemudian kewajiban kita yang dikejar tapi hak kita tidak diberikan, atau sebaliknya kita terlalu menuntut hak tapi kewajiban kita tidak dilakukan. Jadi harus imbang antara hak dan antara kewajiban dan juga hak yang memang menjadi milik kita. Nah, kita juga ingin menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Kita sama-sama tahu bahwa pajak merupakan tulang punggung APBN kita, dan ini menjadi penting kami sebisa mungkin Pajakin memberikan kontribusinya, seberapa besar kecilnya kontribusi itu, tapi ini menjadi komitmen kami untuk bagaimana kemudian membantu negara dalam mencapai target penerimaan yang dibebankan. Karena kami menyadari betul bahwa amanah ini tidak bisa hanya dibebankan oleh
Kementerian Keuangan, oleh Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai saja, tapi harus seluruh bagian dari masyarakat, seluruh bagian dari pemerintah, dalam hal ini juga Bapak Presiden harus mengambil tongkat komandonya untuk bagaimana kemudian pajak ini bisa menjadi kesadaran kolektif bagi seluruh lapisan masyarakat agar bisa melakukan kewajiban perpajakannya. Tentu kita juga berharap bahwa kemudahan-kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan itu juga bisa terus diberikan. Nah, ini tadi yang menjadi visi kita, dan kita punya dua jenis layanan. Layanan online itu bisa dinikmati di dalam aplikasi yang sudah ada. Silakan bisa, yang belum download bisa di download di Play Store, di App Store, semuanya sudah tersedia. Ini fiturnya ada fitur konsultasi, kemudian cek status NPWP, buku kas, akuntansi, e-billing, e-matre, dan juga pendirian izin usaha. Jadi semuanya sudah ada di dalam aplikasi Pajakin. Untuk fitur konsultasinya, ini tampilannya, ini juga ada update terkait kegiatan-kegiatan webinar kita, kemudian juga ada update informasi terkait peraturan-peraturan terbaru, semuanya ada di dalam aplikasi Pajakin. Makanya kita punya slogan solusi pajak dalam genggaman. Kita ingin semua permasalahan pajak para pajak sekalian, para wajib pajak bisa selesai di dalam genggaman para pajak sekalian, yaitu di aplikasi Pajakin. Nah, ini hanya dengan 3 langkah wajib pajak sekalian, para pajak sekalian bisa mendapatkan solusi dari permasalahan perpajakan yang kawan-kawan hadapi gitu. Jadi bisa melalui chat, bisa melalui video call, bahkan juga bisa melalui saluran Zoom. Jadi ini kita memang ingin memberikan kemudahan dimanapun, kapanpun pajakan sekalian bisa mendapatkan insight, mendapatkan advice terkait permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur cek status NPWP. Nah, ini untuk mengecek lawan transaksi sahabat-sahabat sekalian, atau mungkin mengecek NPWP-nya sendiri apakah masih aktif, apakah masih valid statusnya, dan lain sebagainya. Bisa dicek di dalam fitur cek status NPWP. Selanjutnya, ini fitur catat kas. Ini fitur yang memang kita persembahkan untuk para pajakener yang masih dalam level pemula, masih UMKM. Nah, ini tinggal mencatatkan setiap transaksinya. Nanti setelah tutup bulan, setelah periode bulan selesai, kemudian bisa langsung membuat billingnya. Jadi kita sudah bantu hitungkan pajaknya yang harus disetorkan. Tinggal buat billingnya dalam aplikasi Pajakin juga, kemudian bayar juga bisa dilakukan semua di dalam aplikasi Pajakin. Jadi ini sangat memudahkan ke para pelaku UMKM untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya adalah fitur akuntansi. Nah, ini pengembangan ya dari fitur catat kas. Kalau tadi hanya bisa untuk mengetahui alur kasnya, cash flow-nya, kemudian untuk pajak atas omsetnya saja. Nah, ini untuk fitur akuntansi ini tersedia juga laporan keuangannya secara lebih mendetail dan sesuai dengan standar akuntansi. Jadi dengan 5 langkah nanti para pasien sekalian menginput transaksinya sesuai dengan ada pilihannya, sesuai dengan jenis transaksinya, nanti otomatis akan tergenerate untuk laporan keuangannya. Dan ini bisa dijadikan lampiran untuk pelaporan SPT tahunan untuk usaha saudara-saudara sekalian yang sudah berbadan hukum. Jadi bentuknya PT, CV itu kan harus melampirkan laporan keuangan untuk melaporkan SPT tahunannya. Fitur selanjutnya adalah fitur e-billing. Nah, ini fitur e-billing untuk bagaimana membuat billing untuk melakukan pembayaran pajaknya. Dan salah satu yang menjadi keistimewaan, kelebihan dari Pajakin adalah bisa membuat
billing dalam jumlah massal. Jadi tidak harus satu persatu buatnya, tapi bisa dari Excel, nanti kemudian diekspor dan nanti akan tercetak billing secara massal. Selanjutnya, fitur yang selanjutnya setelah e-billing adalah fitur e-matre. Jadi pembukuan dokumen secara elektronik dan ini bisa dilakukan dengan sangat cepat di dalam aplikasi Pajakin. Dan kita sudah teruji membantu lebih dari 100.000 CPNS dalam proses pendaftarannya dan lain sebagainya. Oke, ini tata cara pembubuhannya ya dengan 5 langkah. Nanti dokumen sudah terbubuh dan juga bisa terunduh dan sudah tertempel materinya. Selanjutnya fitur izin usaha. Ini memang fitur terbaru kami. Jadi ini masukan dari para pajakina sekalian untuk agar pajakin di dalam aplikasinya bisa dari mulai pendirian sampai dengan usahanya berjalan begitu. Nah, ini untuk mendirikan perusahaan, mendirikan kemudian merubah aktanya, kemudian SK Kemenkumhamnya dan lain sebagainya semuanya bisa terlayani di dalam aplikasi Pajakin di fitur izin usaha. Nah, itu kira-kira yang sudah ada di dalam aplikasi Pajakin dan bisa sahabat-sahabat Pajakin nikmati di dalam aplikasi Pajakin. Ini fitur yang sedang kita siapkan dan lagi-lagi ini kami terus melakukan inovasi-inovasi untuk bagaimana bisa memberikan kemudahan kepada para pajakiner dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, selanjutnya itu tadi layanan online kami, layanan offline kami juga memberikan layanan offline. Kalau pajakiner sekalian ada hal-hal yang memang dirasa perlu pendampingan secara offline, kami sangat membuka diri untuk memberikan layanan-layanan seperti tech advisory, kemudian in-house training, kemudian accounting, ini membantu membuat laporan keuangan, dan juga mereview saja juga kita dimungkinkan. Kemudian juga tax compliance, ini untuk kewajiban-kewajiban pajakan bulanan, kita bisa bantu juga. Kemudian tax clearance dan tax review juga, ini sebelum disubmit, untuk memastikan bahwa yang sudah diproduksi sudah dibuat oleh tim accounting maupun tim teksnya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, itu bisa kita review dulu untuk kemudian baru disubmit ke otoritas pajak. Kemudian juga transfer pricing dokumen, kemudian pendampingan untuk manakala para pasien sekalian mendapatkan SP2DK, mendapatkan pemeriksaan, dan juga ketika melakukan keberatan dan sebagainya. Kita juga memberikan tax opinion dalam hal memang diperlukan untuk sebagai prasyarat pelengkap dokumen dan segala macamnya. Jadi ini layanan-layanan kami, layanan online bisa dinikmati di dalam aplikasi Pajakin. Kemudian untuk layanan offline-nya bisa menghubungi tim sales and marketing kami. Kami rasa itu untuk perkenalan singkat dari Pajakin. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan, atas kepercayaan dari para pajakiner terhadap aplikasi ini, terhadap kami, sehingga ini menjadi penyemangat kami untuk terus memberikan yang terbaik kepada para pajakiner sekalian. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar kita. Mudah-mudahan nanti apa yang didapat dari kegiatan ini bisa betul-betul bermanfaat dan membantu dalam meleverage usaha kawan-kawan, usaha sahabat-sahabat pajakener sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Arief atas sambutannya. Alhamdulillah nih berkat dukungan Pajak Kinders yang tiada henti, Pajakin dapat berkembang pesat seperti sekarang. Semoga segala doa dan harapan kita untuk kelancaran webinar hari ini dapat terwujud dengan sempurna. Amin. Oke, kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini adalah tentang strategi pengembalian pendahuluan PPN
untuk meningkatkan cash flow. Nah, yang akan dipresentasikan oleh Mas Satya selaku Accounting and Tax Specialist dari Pajakin sebagai pembicara di sesi webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelum saya serahkan kepada Mas Satya nih, Bapak Ibu izinkan saya untuk mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu peserta webinar untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah kami berikan di kolom chat Zoom agar Bapak Ibu nantinya bisa mendapatkan sertifikat gratis pada webinar pagi hari ini. Nah, untuk link absensi sendiri nanti akan kita tutup pada pukul 11.10, jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk segera mengisi linknya. Dan untuk link evaluasi nanti akan kami kirim setelah sesi tanya jawab. Serta akan langsung ditutup saat webinar selesai nanti link evaluasinya ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk tidak keluar masuk Zoom nih agar khawatirnya nanti akan tergeser oleh peserta yang lain lalu tidak terbaca link evaluasinya. Serta jangan lupa juga kepada Bapak Ibu untuk segera bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Dan jangan lupa nih nanti kalau Bapak Ibu di tengah-tengah pemaparan materi memiliki pertanyaan, silakan langsung mengirimkan pertanyaannya pada link tanya jawab yang sudah dikirim di kolom chat Zoom. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Mas Satya. Lalu nanti ada sesi kuis juga nih dengan Bapak Ibu. Nanti ada 3 pertanyaan kuis selesai pemaparan materi dan dari situ maka Bapak Ibu dimohon untuk menyimak materinya dengan baik agar bisa menjawab kuisnya. Oke, kepada Bapak Ibu mungkin udah pada nggak sabar ya untuk memasuki inti acara kita pada hari ini yaitu pemaparan materi mengenai strategi pengembalian pendahuluan PPN untuk meningkatkan cash flow yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Mas Satya. Namun sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu nggak sih Mas Satyanya? Halo, Assalamualaikum Mas Satya. Halo, Waalaikumsalam, Mbak Zara. Gimana nih Mas, udah siap belum nih untuk memberikan materi dan insight yang menarik nih pada kita semua atau masih deg-degan nih Mas? Alhamdulillah udah siap, Mbak. Oh, alhamdulillah udah siap. Karena Mas Satenya udah siap dan materinya juga udah siap dan Bapak Ibunya juga pasti sudah siap untuk mendengarkan. Maka tanpa berlama-lama lagi, waktu dan jaringan kami persilakan kepada Mas Satya untuk memulai. Silakan Mas Satya. Baik, terima kasih Mbak Zara. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, mohon tunggu sebentar ya, Pajak Kinders. Kita sedang menunggu share screen. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang strategi pengembalian pendahuluan PPN untuk tingkatkan cash flow. Oke, skip. Jadi pertama-tama saya akan memberikan isu perpajakan saat ini, di mana terkait restitusi pajak, eh, pada realisasi restitusi pajak kuartal 1 pada tahun yang sama itu mengalami peningkatan sebesar 72,88%. Di mana pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2024, tingkat restitusinya itu ada di angka 83,51 triliun. Kemudian di bulan yang sama di tahun 2025, tingkat restitusinya itu ada di angka 144,38 triliun. Adapun realisasi restitusi pajak kuartal 1 tahun 2025 ini sebesar 78% itu atas restitusi PPN atau dalam rupiah itu sekitar 113,29 triliun. Kemudian 20%-nya itu ada restitusi pajak PPh Badan
atau 29,4 triliun dan 2%-nya itu adalah pajak restitusi pajak lainnya sebesar 2,05 triliun. Dari sini kita juga bisa melihat dengan eh, semakin tingginya tingkat restitusi ini tentunya akan semakin menambah keuntungan perusahaan. Karena dengan adanya restitusi tersebut, kita juga bisa memperoleh cash lebih banyak untuk digunakan sebagai biaya operasional ataupun biaya untuk akuisisi aset seperti tanah, bangunan, dan mesin untuk produktivitas perusahaan. Dalam restitusi pajak ini ada yang namanya restitusi pajak pendahuluan, di mana sebenarnya ini seperti jalur fast track-nya. Oke, next. Dasar hukum dari restitusi pajak pendahuluan ini atau pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah PMK nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan sampai dengan perubahannya di PMK nomor 119 tahun 2024. Oke, next. Jadi definisi dari pengembalian pendahuluan kelebihan pajak ini eh, disebut juga sebagai pengembalian pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak sebagaimana yang dimaksud di pasal 17C atau pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan atau pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Oke, boleh next. Tujuan pengembalian pendahuluan ini adalah memberikan fasilitas kepada wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu agar dapat menerima pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak sebelum dilakukannya pemeriksaan pajak secara menyeluruh. Jadi ini adalah sistem suatu bentuk pelayanan dari Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Di mana ketentuannya itu tadi masih berkaitan dengan pasal 17C, pasal 17D, dan pasal 9 tadi. Oke, boleh next. Jadi pasal 17C ini merupakan kriteria yang berhak memperoleh pengembalian pendahuluan, di mana pasal 17C ini merupakan kriteria tertentu, maksudnya itu tertentunya ini dalam hal kepatuhan pajaknya. Kemudian ada pasal 17D, di mana pasal 17D ini terkait dengan persyaratan tertentu dalam hal tingkat kelebihan pembayaran pajaknya, dan pasal 9 ayat 4C ini terkait dengan risiko rendah. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu pasal 17C terkait dengan kriteria tertentu. Oke. Jadi pasal 17C ini memiliki beberapa syarat untuk kita sebagai wajib pajak ini diakui sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu. Yang pertama itu adalah mengajukan permohonan yang disampaikan secara elektronik paling lambat tanggal 10 Januari. Kemudian yang kedua itu adalah tepat waktu dalam hal penyampaian SPT. Jadi dalam hal penyampaian SPT ini ada ketepatan waktunya itu dinilai dari 2 poin. Yang pertama itu ada SPT tahunan, di mana SPT tahunannya itu harus disampaikan tepat waktu dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebelum eh, permohonan keputusan kriteria tertentu. Kemudian, kemudian yang kedua itu adalah SPT masanya tidak terlambat 3 masa secara berturut-turut. Eh, Maaf, boleh ke slide sebelumnya tadi. Dan yang ketiga ini syaratnya itu tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah diperoleh izin pengangsuran atau penundaan pajak dari Dirjen Pajak. Yang keempat, laporan keuangannya ini harus diaudit oleh kantor akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintahan dan harus memberikan opini wajar tanpa pengecualian dalam waktu 3 tahun terakhir sebelum permohonan wajib pajak kriteria tertentu.
Yang kelima, tidak dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan atau tindak penyidikan atas pidana pajak. Dan yang keenam itu tidak pernah melakukan tindak pidana pajak perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Oke, boleh next. Kemudian di pasal 17C ini juga diatur bahwa wajib pajak yang masuk dalam kriteria tertentu ini bisa dicabut secara jabatan oleh wajib pajak. Di mana terdapat 4 ketentuan, yaitu yang pertama terlambat menyampaikan SPT tahunan, kemudian SPT masa terlambat 2 masa berturut-turut dan 3 masa pajak dalam 1 tahun kalender. Kemudian yang kedua, laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah. Yang ketiga, menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat selain wajar tanpa pengecualian. Dan yang terakhir itu dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau adanya penyidikan atas tindak pidana perpajakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan tata cara permohonan. Jadi ketentuan di permohonan ini, permohonannya dapat dilakukan secara elektronik. Kalau sekarang permohonannya itu bisa diajukan melalui Cortex, atau jika sistem elektronik tersebut memang tidak optimal, bisa diajukan langsung ke pos atau perusahaan jasa ekspedisi dan KPP atau kantor konsultan perpajakan atau tempat yang telah ditentukan Dirjen Pajak. Jadi eh, penerbitan surat keputusan penetapan ini juga dapat dilakukan secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Kemudian permohonan ini harus penerbitan kepatuhan ini harus diterbitkan oleh Dirjen Pajak paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Namun bila batas waktunya tidak terpenuhi atau belum ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan SK penetapan akan diterbitkan. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya ini terkait dengan pengembalian pendahuluan menggunakan pasal 9 F4C atau berisiko rendah. Di mana di sini ada beberapa kriteria pengusaha kena pajaknya. Yang pertama itu adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua itu BUMN atau BUMD. Yang ketiga pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan berdasarkan peraturan kepabeanan. Jadi mitra utama kepabeanan ini diatur dalam PMK nomor 128 tahun 2023. Kalau secara aturan kepabeanan, perusahaan yang menjadi mitra utama kepabeanan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan selama 6 bulan terakhir. Kemudian yang keempat itu adalah pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai authorized economic operator. Kalau perusahaan authorized economic operator ini diatur dalam PMK 137 nomor tahun 2023, di mana perusahaan ini merupakan pihak yang terlibat dalam pergerakan barang secara internasional dalam fungsi rantai pasokan global. Industrinya ini terdiri dari manufaktur, ekspor impor, kemudian perusahaan pengurus kepabeanan dan pengangkutan. Kemudian yang kelima itu adalah pabrik atau produsen yang memiliki tempat untuk kegiatan produksi. Yang keenam, pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin besar farmasi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik. Kemudian yang ketujuh itu distribusi alat kesehatan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan
atau izin penyaluran kesehatan, dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik. Kemudian yang kedelapan itu perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN dengan kepemilikan saham di atas 50%, yang laporan keuangannya itu dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN induk. Dan yang terakhir ini memenuhi syarat pasal tertentu, yaitu pasal 9 ayat 2D. Di mana pasal 9 ayat 2D ini ketentuannya itu adalah menyampaikan SPT masa PPN yang lebih bayarnya itu maksimal 5 miliar. Oke, berikutnya. Adapun dari jenis kegiatan itu ada 5. Yang pertama itu ada ekspor barang kena pajak berwujud. Kemudian yang kedua melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Kemudian yang ketiga itu penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang pajak pertambahan nilainya itu tidak dipungut. Kemudian yang keempat itu ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan atau ekspor jasa kena pajak. Kemudian dalam wajib pajak risiko rendah ini juga ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama itu menyampaikan SPT masa PPN 12 bulan terakhir. Kemudian tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga itu tidak pernah dipidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Nah, kemudian di sini ada tata cara permohonannya, di mana permohonan wajib pajak ini dilakukan secara elektronik juga, sama seperti tadi yang pasal 17C, juga melalui Cortex, dan bisa juga dilakukan secara langsung di KPP atau tempat yang telah ditentukan Dirjen Pajak apabila sistem elektronik permohonan tersebut tidak optimal. Kemudian bagi wajib pajak yang menjadi mitra utama kepabeanan itu harus melampirkan surat penetapan mitra utama kepabeanan berdasarkan peraturan kepabeanan. Kemudian bagi wajib pajak yang yang ditunjuk sebagai authorized economic operator harus melampirkan penetapan authorized economic operator berdasarkan ketentuan dari Kementerian Keuangan. Kemudian untuk wajib pajak pabrik atau produsen harus melampirkan pernyataan tempat atau kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Kemudian bagi pedagang besar farmasi itu harus melampirkan sertifikat distribusi farmasi atau izin besar farmasi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik. Kemudian untuk wajib pajak distributor alat kesehatan, permohonannya harus melampirkan sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyaluran kesehatan, serta sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik. Adapun perusahaan langsung yang sahamnya langsung dimiliki oleh BUMN harus melampirkan laporan konsolidasi yang telah diaudit oleh auditor independen setahun terakhir sebelum pengajuan permohonan. Dan yang terakhir itu untuk yang pasal 9 ayat 2D yang penyampaian SPT masa lebih bayarnya maksimal 5 miliar, tidak perlu PKP-nya tidak perlu mengirimkan permohonan dan DJP juga tidak perlu menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan. Kemudian terkait dengan pengembalian pendahuluan dengan pasal 17D, yaitu persyaratan tertentu. Di mana di sini secara garis besar persyaratannya itu ada 4. Secara umum untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah
lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, di mana lebih bayarnya itu maksimal 100 juta. Dan yang ketiga, wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, maksimal lebih bayar 1 miliar. Dan yang keempat itu pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak masa PPN dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, di mana lebih bayarnya itu maksimal 5 miliar. Nah, kalau untuk pasal 17D ini, dia tidak dilakukan permohonan untuk dikenakan apa? Tidak dikenakan, tidak eh, mengajukan permohonan sebagai persyaratan tertentu karena memang nanti dari pihak DJP-nya sudah dilakukan penelitian atas SPT lebih bayar dari wajib pajak tersebut. Oke. Boleh nih. Nah, jadi kalau di Cortex ada permohonan wajib pajak kriteria tertentu dan risiko rendah melalui Cortex. Tentunya yang pertama itu nanti kita juga harus login dulu di aplikasi Cortex. Apabila kita ingin mengajukan permohonan untuk wajib pajak badan, tentunya kita harus impersonate terlebih dahulu dengan si penanggung jawab atau PIC wajib pajak tersebut. Kemudian setelah itu nanti kita klik pilih layanan wajib pajak dan buat permohonan layanan wajib pajak. Kemudian nanti tampilannya seperti yang langkah kedua, di mana kita akan memilih administrasi 0.9 tentang penetapan wajib pajak, kriteria tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Di mana nanti di sini ada dua pilihan, yaitu penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dan penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Jadi kalau memang kita sudah memenuhi persyaratan tadi, bisa kita pilih salah satunya. Dan nanti kalau sudah pilih salah satunya, kita tinggal melengkapi dokumen ataupun data-data yang diperlukan. Oke, boleh next. Jadi kalau skema umum pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini tentunya kita pertama harus mengisi kolom permohonan di form 1111 induk H.3.2, di mana nanti kalau kita sudah ada lebih bayar dan kita ingin restitusi, maka kita pilih di kolom restitusi, baik itu pasal 17C atau pasal 17D dengan eh, pengembalian pendahuluan, atau pasal 9 ayat 4C yang PP-nya dilakukan dengan pengembalian pendahuluan. Oke, next. Nah, jadi ini alur secara lengkapnya, di mana tadi apabila kita sudah mengisi form tersebut, kita harus memilih di antara ketiga kolom tersebut. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dari ketiga pilihan tersebut tidak ada yang kita pilih gitu? Maka nanti pendahuluan permohonan pengembalian pembayaran pajaknya dan restitusinya itu menggunakan pasal 17B, di mana pasal 17B ini mengatur tentang pemeriksaan atas permohonan pengembalian pajak, di mana DJP ini harus menerbitkan surat ketetapan maksimal 12 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap dan diberikan imbalan bunga terhitung sejak 1 bulan setelah jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir. Maka ditindak SPT maka ditindak SPT-nya ditindaklanjuti dengan pasal 17 ayat 1, di mana pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atas kredit pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Nah, kemudian jika kita sudah memberikan permohonan kepada Dirjen Pajak, maka nanti Dirjen Pajak itu akan
melakukan penelitian kewajiban formal. Nah, bagi wajib pajak yang masuk dalam kriteria tertentu, penelitian formal ini dilakukan dengan memeriksa terkait apakah penetapan kriteria tertentu tersebut masih berlaku, kemudian tidak terlambat menyampaikan SPT tahunan, kemudian yang ketiga itu tidak terlambat menyampaikan SPT masa 2 bulan berturut-turut, dan 3 bulan dalam 1 tahun pajak. Yang keempat itu laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik atau pengawas pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian. Yang kelima itu tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau penyidikan atas tindak pidana pajak. Kemudian bagi wajib pajak yang berisiko rendah, DJP itu akan melakukan penelitian terhadap apakah penetapan PKP risiko rendahnya masih berlaku. Eh, Kemudian yang kedua itu PKP pengusaha kena pajak tidak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Dan yang terakhir itu PKP tidak dipidana karena tindak pidana pajak dalam waktu 5 tahun terakhir. Kemudian jika kewajiban formal tersebut sudah terpenuhi, maka DJP itu akan melakukan penelitian atas beberapa hal. Yang pertama itu adalah pembentukan kegiatan tertentu bagi PKP berisiko rendah. Kemudian yang kedua, kebenaran penulisan dan perhitungan, di mana kebenaran penulisan dan perhitungan ini terkait dengan kebenaran pada jumlah perkalian, dan tarif pajak yang digunakan sesuai dengan ketentuan. Kemudian untuk pajak masukan yang dikreditkan, eh, pajak masukan yang dikreditkan tersebut juga ada ketentuannya, di mana yang pertama itu tercantum dalam faktur pajak yang telah diunggah ke sistem administrasi Dirjen Pajak. Kemudian pajak masukan yang dikreditkan tersebut harus tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, seperti bukti tagihan listrik dan tiket atau tagihan muatan udara, dan faktur pajak tersebut tercantum dalam dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak yang dilaporkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan pasal 32A Undang-Undang KUP. Dalam hal ini yang masuk dalam pasal 32A Undang-Undang KUP tersebut adalah penyelenggara sistem elektronik. Kemudian ada juga ketentuan terkait dengan pajak masukan yang dibayar sendiri, di mana pajak masukan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak itu yang pertama itu harus sudah divalidasi dengan nomor NTPN apabila menggunakan surat setoran pajak dan tervalidasi dalam administrasi DJP. Apabila menggunakan sarana lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak, maka jadi bisa dicek juga di sistem administrasi DJP apabila menggunakan sarana lain, jika menggunakan pembayaran yang dipersamakan dengan surat setoran pajak. Kemudian apabila pajak masukan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tadi, yang pajak masukannya dikreditkan dan pajak masukannya yang disetor sendiri, maka pajak masukan tersebut tidak diperhitungkan dalam pengembalian pendahuluan. Kemudian apabila ketentuan tersebut sudah terpenuhi, maka Dirjen Pajak ini nanti akan menerbitkan produk hukumnya berupa SPPKP atau surat putusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Nah, di mana jangka waktu dari permohonan pengembalian pendahuluan sampai dengan penerbitan SPPKP hingga permintaan perlengkapan rekening dari Dirjen Pajak ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan.
Kemudian nanti dari perlengkapan rekening yang akan disetorkan oleh Dirjen Pajak, nanti akan diterbitkan namanya surat perintah pembayar kelebihan pajak, di mana jangka waktu dari pelengkapan rekening apabila rekeningnya sudah lengkap sampai surat SPMKP-nya ini terbit membutuhkan waktu 5 hari kerja. Apabila sudah terbit SPMKP-nya, maka dalam 2 hari kerja akan diterbitkan SP2D dan transfer ke dan eh, pajak yang dikembalikan ini akan ditransfer ke rekening web wajib pajak yang sudah terdaftar, di mana SP2D ini merupakan surat perintah pencairan dana 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 dari pengembalian pendahuluan. Oke, next. Kemudian di sini ada permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui sistem Cortex. Oke, next. Di mana tentunya nanti kita juga harus login lagi di sistem Cortex-nya. Kita nanti pilih menu pembayaran, kemudian di situ ada submenu formulir restitusi pajak. Oke, boleh next. Nah, jika kita sudah memilih menu restitusi atau permohonan pengembalian pajak, di sini nanti kita akan diminta untuk mengisi eh, data-data yang diperlukan, dan beberapa data yang diperlukan ini ada yang sudah otomatis, ada juga yang masih harus manual. Misalkan ada eh, dimintakan untuk mencantumkan tanda tangan. Nah, itu kita harus melakukannya secara manual. Eh, Selain itu, kolom-kolom yang diberikan tanda bintang ini merupakan kolom-kolom yang wajib untuk diisi. Kemudian kita juga nanti akan diminta untuk mengisi alasan permintaan restitusi dan juga data rekening atau nama bank yang terdaftar di wajib pajak tersebut. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah melampirkan dokumen pendukung, di mana dokumen yang wajib untuk dilampirkan itu adalah perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian apabila sudah lengkap, maka kita bisa klik submit untuk mengirim permohonan tersebut. Oke, next. Nah, jadi di sini beberapa strategi pengembalian pendahuluan dari saya. Di mana di sini itu ada 5 strategi. Yang pertama itu tentunya kita harus mengadministrasikan dokumen perpajakan dengan baik. Eh, Kemudian yang kedua itu kita harus memiliki kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, terutama terkait dengan pasal 17C, pasal 17D, dan pasal 9 tadi. Kemudian yang ketiga kita harus selalu melakukan review sebelum mengajukan pengembalian pendahuluan. Dan yang keempat itu adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. Dan yang terakhir itu adalah kita harus memahami prosedur dan waktu pengembalian pendahuluan PPH dan PPN. Oke, next. Nah, di sini ada studi kasus terkait dengan pengembalian pendahuluan atas pajak pertambahan nilai. Nah, apabila PT Abadi merupakan pengusaha kena pajak dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebagai berikut. Di bulan Januari 450 juta, di bulan Februari 680 juta, di bulan Maret 1,2 miliar, di bulan April 350 juta, di bulan Mei 1,3 miliar, dan bulan Juninya ini 460 juta. Nah, pertanyaannya atas kelebihan PPN masukan yang dapat dikreditkan tersebut, dalam pelaporan SPT PPN, PT tersebut tidak melakukan kompensasi, melainkan memilih untuk restitusi dengan prosedur 17D.
Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, jawabannya itu adalah untuk dapat mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak masukan dalam pelaporan SPT masa PPN untuk masa Juni atas kelebihan pajak masukan senilai 4,490 miliar. PT tersebut harus menceklis opsi pasal 17D pengembalian pendahuluan pada formulir 1111 induk huruf H.3.2. Kemudian dasar atas checklist tersebut, Dirjen Pajak nantinya akan melanjutkan penelitian material yang meliputi kebenaran penulisan, kemudian perhitungan pajak, bukti pemotongan atau pemungutan oleh wajib pajak, pemohon, dan wajib pajak pemotong. Dalam hal PPN lebih bayar, maaf, dalam hal PPN dibayar sendiri oleh pemohon, itu harus dibuktikan dengan adanya NTPN yang telah divalidasi. Nah, apabila setelah dilakukan penelitian material dan benar terdapat lebih bayar, maka selanjutnya akan diterbitkan SK PPKP untuk PPN SK PPKP ini nantinya diterbitkan paling lama 1 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Satya atas pemaparan materinya yang hari ini yang keren banget dan benar-benar insightful banget gak sih teman-teman? Nah, karena Mas Satya tadi udah menyelesaikan materinya nih, kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis. Nah, jadi Bapak Ibu sebelumnya akan saya jelaskan dulu ya mengenai sesi kuis ini. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu tuh nanti akan mengaktifkan fitur raise hand ketika saya sudah menghitung mundur 3, 2, 1 dan nanti kami akan memilih siapa peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand tersebut. Tapi itu harus saya hitung mundur dulu 3, 2, 1 baru Bapak Ibu mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur raise hand-nya sebelum saya hitung mundur, mohon maaf akan kami diskualifikasi. Oke. Jadi mungkin karena sudah siap nih Bapak Ibunya semuanya untuk mengikuti kuis. Kita akan mulai dari kuis yang pertama ya. Oke. Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama nih ya. Saya akan hitung mundur terlebih dahulu. 3, 2, 1. Udah banyak nih teman-teman yang mengaktifkan fitur raise hand. Kita bakal lihat dari siapa yang tercepat terlebih dahulu ya. Oke, untuk yang pertama ada Ibu Rani Dayanti. Ibu Rani Dayanti dipersilakan untuk menyalakan kamera dan on mic Ibu untuk menjawab pertanyaan pertama. Ada Ibu Rani Dayanti. Apabila tidak bisa mengaktifkan fitur mic, bisa dipersilakan untuk mengetik di kolom chat Zoom, Ibu. Iya, halo. Halo, oke. Baik, Ibu sudah siap untuk menjawab pertanyaan pertama, Bu? Iya, sudah siap. Oke, kita langsung melihat pertanyaan pertama ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, dasar hukum yang mengatur pengembalian pendahuluan adalah A. PMK nomor 32 dan PMK 19 atau B. PMK nomor 39, PMK nomor 119, C. PMK nomor 23, PMK nomor 200 atau PMK nomor 19 sampai dengan PMK nomor 200 tahun 2021. Yang A. Halo. Baik, Ibu.
Untuk jawabannya A ya, Bu. Oke, kita kunci Iya. dulu jawabannya. Mari kita lihat terlebih dahulu nih. Untuk kunci jawabannya sebentar ya, Ibu. Nanti akan dibantu oleh panitia yang lain untuk memberikan jawaban. Mohon maaf, Ibu, jawabannya kurang tepat. Jawabannya B. Baik. Oke. Oke, mohon maaf ya, Ibu. Baik, Ibu, karena Ibu salah tapi Ibu sudah terpilih, silakan menghubungi admin WA kami untuk mengklaim hadiahnya ya, Bu. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Kita akan hitung mundur lagi. Dari 3, 2, 1. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan fitur Resen, dimohon untuk di nonaktifkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena akan saya hitung mundur terlebih dahulu, baru Bapak Ibu mengaktifkan fitur Resennya. Yang sudah mengaktifkan fitur Resen dari sekarang, mohon maaf didiskualifikasi ya, karena akan terhitung sejak hitungan mundur dimulai. Mohon maaf Ibu semuanya di nonaktifkan terlebih dahulu ya fitur Resennya. Saya akan hitung mundur dari sekarang terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, sudah banyak ya ini Bapak Ibu yang bersiap untuk menjawab nih. Namun untuk pertanyaan kedua ini ada Ibu Ulfa. Pada Ibu Ulfa strip PAP. Dipersilakan untuk menyalakan fitur on cam dan on mic-nya Ibu. Pada Ibu Ulfa. Pada Ibu Ulfa, apakah bisa menyalakan fitur on mic-nya dan fitur kamera? Apabila tidak bisa, dipersilakan untuk chat di kolom chat Zoom. Pada Ibu Ulfa. Oke, apakah Ibu Ulfa? Saya lihat ini mic Ibu Ulfa sudah hidup ya, tapi belum ada di kolom chat Zoom. Oke, apa kesempatan akan kita berikan kepada peserta yang lain nih, mungkin yang bisa menjawab. Oke, mohon maaf pada Ibu Ulfa ya, karena tidak ada konfirmasi terkait bisa tidak menjawabnya. Kita akan mencari peserta lain. Oh ini, halo Kak, suaranya masuk Ibu Ulfa. Nggak masuk. Nggak apa-apa, mungkin di lewat kolom chat aja Ibu Ulfa ya. Kita akan lanjut ke pertanyaannya pada Ibu Ulfa. Silakan bersiap. Oke, ini pada Ibu Ulfa. Dipersilakan lihat ke layar. Untuk pertanyaan kedua adalah produk hukum pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah A. SPT, B. SKT, C. SKP PKB, KP, atau D. SKPKB. Pada Ibu Ulfa dipersilakan menjawab di kolom chat Zoom, Bu Ulfa. C. Oke, Ibu Ulfa, jawabannya benar ya Ibu Ulfa. Jadi karena jawaban yang Ibu Ulfa jawab sudah benar, untuk mengklaim hadiah silakan Ibu Ulfa langsung menghubungi kami melalui DM atau di WA admin, serta follow Instagram Pajakin di @pajakin, lalu membuat Instastory mengenai webinar pada hari ini, dan tidak lupa untuk nge-tag IG Pajakin. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi kuis ketiga nih, Bapak Ibu. Mungkin yang sudah mengaktifkan fitur raise hand di lower dulu ya, Bapak Ibu. Ini ada satu orang yang mengaktifkan.
Saya akan hitung mundur terlebih dahulu untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, untuk yang ketiga ini kepada Ibu Yeni. Dipersilahkan Ibu Yeni untuk mengaktifkan mic-nya dan kameranya untuk menjawab pertanyaan ketiga. Oke, kepada Ibu Yeni dipersilahkan untuk on mic. Apakah sudah siap Ibu untuk menjawab? Siap, Mbak. Halo Ibu, suaranya kecil banget tadi. Boleh diulangi? Oh, Halo? Kak. Oh iya, sudah. Oke. Oke, sudah siap ya Ibu untuk menjawab pertanyaan ketiga? Oke, Mbak. Oke, kita langsung ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaannya, percepatan pendahuluan pengembalian kelebihan pajak dapat dilakukan bagi PKPSPT PPN yang memiliki nilai bayar pajak pertambahan nilai senilai A. Kurang dari 10 juta, B. Lebih dari 100 juta, C. Lebih dari 1 miliar, D. 5 miliar. Bagaimana Ibu? Jawabannya apa? Pada Ibu Yeni, jawabannya B, B, Mbak. bagaimana Ibu? B. B. Beta. Iya, beta. Mohon maaf Ibu, jawabannya belum tepat. Oke. Mohon maaf ya Ibu, mungkin ada peserta lain yang bisa menjawab nih. Silakan mengaktifkan fitur raise hand dari awal ya. Kita hitung mundur lagi nih. Yang sudah mengaktifkan fitur raise hand boleh di lower dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Kita ulang dari awal. Oke, sudah kita ulang dulu ya. Ini semuanya. Jangan ada yang mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Saya hitung mundur dari 3, 2, 1. Oke, kepada Michael Billy, Bapak Michael Billy dipersilakan untuk mengaktifkan fitur on mic dan on cam-nya. Kepada peserta atas nama Michael Billy, apakah siap menjawab? Ya, iya Bu. Oke, Eh, jawabannya apa nih Pak? D Bu. Dadu. Dadu, 5 miliar. Ya. Betul. Baik, kepada Bapak Michael Billy, selamat. Dan untuk mengklaim hadiah, sama seperti tadi, silakan langsung menghubungi kami melalui DM, serta follow Instagram Pajakin di @pajakin. Lalu membuat Instastory mengenai webinar pada hari ini, dan jangan lupa untuk tag IG Pajakinnya. Oke, makasih Bu. Makasih. Oke, selamat kepada para pemenang kuis untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengklaim hadiah, silakan langsung DM ke Instagram Pajakin. Nah, karena sesi kuis sudah selesai nih, Bapak Ibu, kita bakal lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di mana untuk sesi ini akan dijawab langsung nih oleh Mas Satya. Mungkin kita bisa lihat di link tadi udah banyak ya Bapak Ibu yang mau bertanya kepada Mas Satya nih. Jadi kita akan langsung ke pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf atas
gangguan sebelumnya, kita akan langsung ke pertanyaan yang sudah ada di link sesi tanya jawab tadi ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan pertama ini dari Bapak Normansyah. Jadi bagaimana cara mencatat pengembalian PPN dalam akuntansi? Mungkin kepada Mas Satya bisa langsung dijawab Mas Satya atau mau ditampung terlebih dahulu sampai pertanyaan ketiga? Oke, baik. Pertanyaan yang menarik. Ini bagaimana ya cara mencatat pengembalian PPN dalam akuntansi? Jadi misalkan dalam suatu transaksi, ada transaksi pembelian di mana harga penyerahan barang atau jasa tersebut seharga 50 juta. Kemudian dan dikenakan PPN sebesar 5 juta, di mana total biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu wajib pajak sebesar 55 juta. Nah, saat pengakuan barang tersebut, eh, maka dicatat eh, beban atas penyerahan barang atau jasa sebesar 50 juta itu ditempatkan di debit. Kemudian pajak atau PPN masukannya itu sebesar 5 juta ditempatkan di kolom debit, dan kas yang kita bayarkan atas perolehan barang dan jasa serta PPN sebesar 55 juta itu dicatat di kredit. Namun, misalkan suatu ketika wajib pajak tersebut ada lebih bayar sebesar 5 juta tadi, dan wajib pajak tersebut melakukan restitusi, maka pencatatan restitusinya akan menjadi bank atau kas yang kita terima sebesar 5 juta itu nanti akan tercatat di debit. Kemudian untuk pajak masukan tadi akan kita catat sebesar 5 juta di kredit. Kurang lebih seperti itu cara pencatatan dari pengembalian PPN-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Satya atas jawabannya dan kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya, Bapak Ibu dan Mas Satya juga. Untuk pertanyaan kedua nih, berapa lama proses pengembalian pendahuluan pajak? Silakan Mas Satya untuk langsung dijawab. Mohon maaf Mas Satya, mic-nya masih off. Oke, terima kasih. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya di materi, untuk pembayaran pajak ini kurang lebih 1 bulan ya. Jadi di mana setelah permohonan pengembalian pendahuluan diterima secara lengkap, maka Dirjen Pajak itu harus menerbitkan namanya SKPPKP maksimal 1 bulan setelah diterima secara lengkap. Kemudian apabila SKPPKP tersebut sudah terbit, maka dalam jangka waktu 5 hari kerja SPMKP tersebut akan terbit, di mana SPMKP ini terkait dengan surat perintah membayar kelebihan pajak yang telah dimohonkan. Kemudian dalam waktu 2 hari kerja nanti akan diterbitkan namanya SP2D. Nah, SP2D ini merupakan surat perintah pencairan dana, di mana saat surat SP2D ini terbit, maka nanti dari pihak DJP itu akan mengirimkan pajak yang direstitusi ke dalam rekening si wajib pajak. Baik, sudah. Oke, terima kasih kepada Mas Satya atas jawabannya. Mungkin kita bakal lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Mas. Iya, Jadi, boleh. ini pertanyaan terakhirnya, adakah hal-hal yang mempengaruhi proses restitusi sehingga terjadi penolakan atau proses restitusi ini tidak dapat berlanjut nih, Mas Satya? Iya, jadi di dalam proses tersebut terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan penolakan atau penghentian proses restitusi PPN. Baik dalam hal
melakukan restitusi reguler ataupun restitusinya dilakukan secara pengembalian pendahuluan. Jadi umumnya itu ada dua hal yang menghambat proses restitusi tersebut. Yang pertama itu adalah dokumen pendukungnya tidak lengkap atau tidak sah. Dalam arti faktur pajaknya ini bisa jadi bukan faktur pajak yang diakui secara perpajakan ataupun faktur pajaknya ini bisa jadi fiktif. Dan yang kedua, tidak memenuhi persyaratan subjektif atau objektif. Contohnya terdapat tunggakan pajak, kemudian tidak patuh dalam pelaporan SPT massa dan SPT PPN. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Mas Satya. Namun ini ada pertanyaan tambahan nih rupanya Mas Satya, dan mungkin ini sekaligus menjadi inti materinya yang tadi ya Mas Satya. Yaitu pertanyaannya bagaimana sih caranya untuk melakukan strategi pengembalian pendahuluan PPN untuk tingkatkan cash flow nih Mas. Mungkin bisa dijawab kepada Mas Satya. Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi ada beberapa strategi Ya. dalam pengembalian pendahuluan PPN. Di mana yang pertama itu adalah menjadi PKP berisiko rendah atau low risk taxpayer. Eh, dengan menjadi PKP berisiko rendah ini, kita bisa menikmati yang namanya pengembalian pendahuluan, dan perusahaannya juga harus menjadi pengusaha kena pajak berisiko rendah. Syarat umum untuk menjadi PKP berisiko rendah itu yang pertama telah menyampaikan SPT tahunan dalam waktu 12 bulan terakhir, kemudian tidak memiliki tunggakan pajak, dan laporan keuangannya itu diaudit oleh auditor kantor akuntan publik ataupun pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian, dan tidak pernah dipidana dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian strategi langkah yang kedua, dalam strategi ini kita harus merancang struktur transaksi agar lebih banyak PPN masukan. Jika memungkinkan, struktur pembelian dari dari pemasukan pengusaha kena pajak agar memperoleh faktur pajak yang sah, sehingga PPN masukannya bisa dikreditkan dan memperbesar kemungkinan lebih bayar. Selain itu juga kita harus melakukan monitoring secara berkala, dan yang terakhir itu langkahnya adalah melakukan evaluasi setiap bulan apakah ada peluang lebih bayar PPN. Di mana kita ini juga harus memeriksa bahwa semua transaksi telah didukung oleh faktur pajak yang telah sesuai. Dan kita juga harus melakukan rekonsiliasi PPN secara berkala antara pembukuan dan faktur pajak. Kurang lebih seperti itu tips atau strategi pengembalian pendahuluan PPN dari saya. Oke, demikianlah pertanyaan yang tadi terakhir dijawab oleh Mas Satya menjadi penutup sesi tanya jawab pada hari ini. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya namun tidak sempat terjawab. Untuk yang belum terjawab nih mungkin bisa di follow dan cek sosial media Pajakin aja ya nantinya, karena akan kami jawab di konten-kontennya di sana. Oke. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan nih platform media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, tunggu sebentar. Oke, mungkin yang pertama di sini ada Instagram, yang Instagram Pajakin, di mana di sini menampilkan konten-konten perpajakan terbaru serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain Instagram, kami juga ada media sosial lainnya. Seperti yang pertama ada yang kedua ada YouTube Official Pajakin. Nah, di sini biasanya akan diupload nih video rekaman webinar kami. Mungkin tadi Bapak Ibu ada yang terlewat atau telat atau mau melihat webinar-webinar selanjutnya sebelumnya, bisa dilihat di YouTube Official Pajakin. Lalu ada yang ketiga ada YouTube Lapak Pajak. Nah, di sini tuh banyak banget nih podcast-podcast seputar perpajakan yang menarik juga nih. Jadi jangan lupa di-subscribe, komen, likes, and tonton ya buat Bapak Ibu semuanya. Lalu ada TikTok, ada blog juga nih. Ada TikTok, ada blog.
Di sini ada TikTok Pajakin yang berisikan video-video menarik, juga kegiatan-kegiatan di Pajakin. Lalu ada blog artikel Pajakin. Di sini ada mengenai materi-materi atau berita-berita update perpajakan terbaru. Lalu ada juga Instagram yang berisikan tentang konten-konten video media sosial yang fun dan kegiatan di Pajakin sendiri, yaitu Live at Pajakin. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, silakan follow semua platform media sosial pajak ini biar mendapatkan update terbaru tentang peraturan perpajakan dan info-info terbaru lainnya. Oke, kami akan mengingatkan kembali untuk kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah di-share oleh tim panitia lainnya di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat nantinya. Kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang belum gabung grup WhatsApp webinar pada hari ini, silakan untuk segera bergabung karena nantinya link e-sertifikat dan materinya akan dikirimkan di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya untuk waktu dan ketersediaannya karena telah mengikuti webinar Pajakin pada hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan kepada CEO Pajakin yaitu Mas Arief Rohman serta narasumber kita pada hari ini Mas Satya yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bisa berguna bagi kita semua. Amin. Nah, bila Bapak Ibu nih sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Dan jangan lupa ya untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Zahra selaku Master of Ceremony memohon maaf apabila terdapat salah kata atau hal-hal yang masih kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.